Oke, bertemu kembali dengan Sir Akmal di pelajaran TIK untuk pertemuan untuk pembahasan 2.1 ya, atau pertemuan ke-6 ini ya, pertemuan ke-6. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini pembahasannya 2.1. Oke, mari kita langsung aja membaca tentang handoutnya. Oke, di sini kita membahas tentang subtotal dan data validasi. Nah, subtotal ini sama seperti average, sum atau penjumlahan kalkulasi yang lain ya. Itu tapi lebih simpel. Nah, data validasi ini untuk membatasi atau untuk input data ya, pembatasan input data. Oke, langsung saja kita melalui contoh. Ya, kita buka latihannya nih. Oke, langsung aja ke soal. Iya. Nah, poin pertama di sini ini bahannya ya, ini contoh kasusnya. Nah, kita langsung saja di poin pertama. Copy datasheet contoh kasus dan paste di sheet subtotal. Nah, kita coba copy semuanya contoh kasus langsung ke subtotalnya, paste. Oke. Iya. Ganti namanya menjadi subtotal. Oke. Lanjut ke poin kedua ya, lakukan sort data secara ascending untuk kolom golongan dan berilah tampilan seperti layout di bawah ini ya. Oke. Nah, langsung saja saya contohkan. Di sini golongan ini kita sort dulu. Oke, kita sort dulu ascending berarti dari A to Z. Oke, nah expand sama kita pilih expand selection. Nah, ini kita pisah golongannya. Oh ya, saya menjelaskan tentang dulu expand selection ini. Oke, kalau kita menggunakan expand, dia akan ngikut barisnya. Tapi kalau kita menggunakan continue, hanya data golongan saja yang berubah, hanya kolom itu yang berubah, tapi data yang lain tidak. Nah, saya undo lagi. Nah, ini kalau kita menggunakan expand di selection, berarti semua data row-nya ngikut. Nah, seperti itu. Kita menggunakan expand ya. Nah, selanjutnya kita ngisi row lagi yang kosong ya. Lalu tadi dikasih background kuning ya, dikasih background kuning, yang ini juga, terus yang di bawah juga. Berarti kita copy saja dari sini. Sorry, ini kita copy secara ini ya, baris, semua baris, baru kita insert. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Oh iya, subtotalnya jangan lupa. Subtotal kita tulis di sini. Subtotal. Ya. Kita copy paste saja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V ya kalau copy paste. Nah, selanjutnya gunakan subtotal count untuk prioritas. Nah, untuk prioritas ini kita gunakan rumus subtotal. Nah, baru kita masuk ke rumus. Oke. Nah, gini kita bisa pilih. Oke, subtotal ini. Kalau tadi count berarti function numbernya kita pilih nomor 2 berarti kan. Yang di bawah ini kita baca. Di sini ada banyak pilihan. Oke, kalau count itu posisinya di nomor 2. Itu bisa kalian ketik manual melalui keyboard atau klik double. Ya, klik double di sini. Oke. Nah, titik koma referensi ya. Referensinya berarti prioritas semuanya. Nah, itu. Nah, kelebihannya adalah kalau sama seperti count sebenarnya, cuman kalau subtotal ini kalian bisa menulis subtotal dengan banyak pilihan ya, tanpa harus mengetik count lagi, mengetik average lagi, mengetik kalkulasi yang lain ya. Nah, seperti itu, operator-operator yang lain atau pokoknya subtotal lah lebih gampang ya. Nah, lanjut kita ke bawah, langsung ke golongan B. Oke. Lalu juga ke golongan yang C, count ya, ingat ya, count poin nomor 2. Oke. Oke, lanjut. Ini kita bold dulu supaya nampak jelas bedanya. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya, itu menggunakan subtotal untuk biaya buku rata-rata ini ya. Kita menggunakan average. Biar cepat ini saya tulis manual dulu. Oke, lalu average ya. Nah, ingat. Nah, seperti ini. Berarti 1 ya poinnya. Oke. Nah, biar cepat kita langsung copy paste saja, tapi
Di sini bisa kita lihat itu dia menselect data secara berpindah ya, maksudnya dia ke J lagi ya, ke J seleksinya. Nah itu kita kalau setelah copy kita langsung tukar saja bagian function numbernya menjadi 1. Nah cepat kan, langsung seperti ini saja biar cepat. Oke, kita samakan angkanya. Iya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya adalah untuk potongan harga. Untuk potongan harga berarti di sini diminta average ya tadi ya. Kita cek lagi. Oh jumlah ya. Oke, kalau jumlah berarti dijumlahkan, berarti di sum ya. Berarti kita copy paste saja, kita ganti sum poin ke 9. Iya, ini dia. Oke, ini 0 karena enggak persen ya. Kita atur dulu persennya. Oke, selanjutnya. Oke, kita ditemani hujan ya. Ini tidak masalah ya. Pasti kalian bisa mendengarkan dengan baik juga. Oke. Oke, tinggal copy paste saja. Iya. Hujan-hujan ini enaknya emang makan bakso ya. Tapi kita karena corona berarti buat bakso sendiri saja di rumah ya. Oke, ini persen ya. Saya ganti lagi persen. Oh, sorry. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya di soal jumlah biaya buku. Berarti jumlah. Nah, ini sum juga nih. Kita menggunakan summary juga. Udah kita copy paste saja ya, karena ini persen kita jadikan di angka lagi. Oke, ini udah sum ya, udah sum, kita jadikan angka. Oke, ini format pointer. Oh, ini diisi dulu, ini copy dulu isi sini, copy dulu isi sini ya. Copy paste saja ya, tidak masalah. Yang penting kalian mengerti ya, mengerti rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya isilah tabel subtotal di tabel paling bawah. Nah, ini di tabel ini pasti di bawah ini ada tabel lagi. Nah, di sini kita isi jumlah biaya buku. Nah, di sini kita masih menggunakan sum biasa. Kenapa? Karena kalau subtotal dia tidak bisa melalui poin yang 1 2 3 seperti ini ya, berpisah seperti ini dia kurang bisa. Berarti ini kita guna kalau subtotal nggak bisa ya. Coba kita tes. Kalau sum 9, referensi 1, referensi 2, referensi 3 ya. Nah, hasilnya tidak ketemu ya, tidak ketemu dia. Jadi kita menggunakan sum saja ya, kita menggunakan sum saja nanti. Oke, saya edit lagi menggunakan sum biasa ya. Lanjut, jangan lupa enter ya. Langsung kita average, bermain di average lagi. Rata-rata potongan harga bunga berarti sama dengan ya potongan bunga yang ini ya, yang ini ya. Oke, rata-rata biaya buku berarti average lagi biaya buku iya. Oke, sip ya, kita menggunakan sum lagi. Oke, ini saya perbaiki sebentar. Nah, iya, kalau kalian klik-klik ini jangan lupa tekan kontrol ya. Kalau kalian ingin menselect secara cepat menggunakan klik-klik ya, jangan lupa tekan kontrol lalu klik-klik bagian yang ingin kalian sum ya. Jadi apabila dia berpisah tabelnya itu nggak masalah. Nah, seperti itu. Jadi titik komanya otomatis. Oke, lanjut ke poin ke-7. Poin ke-8 itu disuruh data validasi ya, data validasi. Nah, di sini kita masuk ke data validasi. Data validasi ini gunanya untuk mengatur ya input data. Oke, mengatur input data agar settingannya kalian bisa atur sendiri agar orang-orang yang ingin input bisa cocok dengan inputan kalian. Nah, caranya seperti ini. Contoh ya. Contoh di sini di golongan itu hanya ada pilihan A, B dan C. Berarti hanya ada 3 golongan yang bisa kita input, contoh ya, contoh seperti itu, hanya 3 golongan yang bisa kita input. Nah, kita menggunakan menu data lalu ke data validasi. Oke. Nah, di sini ada pilihan, ada validation kriterianya banyak pilihannya ya. Oke, di sini kita pakai yang list karena dia minta yang list.
Oke, tapi sebentar dulu, kita source-nya kita atur dulu. Oke, kita atur dulu. Kita buat saja dulu di sheet yang baru. Ya, di sheet yang baru kita buat. Oke, kita namakan sheet data validasi. Data validation. Kita kasih spasi saja, validation. Oke, biar bagus. Nah, di sini saya buat tabel golongan. Oke. Lalu A, B, dan C saja. Oke. Nah, di sini contoh. Ini hanya bisa input A, B, dan C saja. Contoh di sini saja dulu, di sel yang ini. Kita masukkan data validasinya berupa list, lalu source-nya yang ini. Nah, oke kan. Oke, ingat ya, shortnya hanya itu A, B, dan C. Nah, di sini ada, kalau list dia ada tanda panah di sebelah kanan. Iya, dia hanya ada pilihan A, B, dan C saja yang bisa kalian ubah. Nah, ini kalau kalian isi data yang lain, contoh D, itu di error. Ya, jadi dia hanya pilihan A, B, dan C saja, nggak bisa yang lain. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk semuanya. Nah, ini kalau pisah ini ingat ya, kalian klik tahan kontrol, lalu klik bagian yang kalian ini, ya, baris-barisnya, kolom-kolomnya, ya. Jadi dia bisa memisah seperti ini. Ya, ingat ya, pencet kontrol. Oke, ini karena tadi yang A ngikut, berarti kita yeskan saja, ulang dari baru. Iya. Ini kita ganti data validasinya yang ini. Iya. Oke. Nah, ini tinggal banyak pilihan yang ini saja. Nah, oke. Mantap kan data validasi ini? Nah, seperti itu. Lanjut ke kolom agama. Nah, ini ada pilihan Buddha, Islam, Katolik, Kristen. Oke, berarti data validasi kita buat saja dari tabel agama. Ada, oke, huruf kecil saja. Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Kristen. Oke. Ini supaya cantik kita hias dulu aja tabel yang ini. Iya. Oke. Nah, ini untuk agama lagi ya, kita blok aja semuanya. Oke, untuk melangkahi ini ingat tekan kontrol. Untuk melangkahinya yang baris yang kosong-kosong itu kita pencet kontrol lalu klik bagian yang lain. Oke, ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan agama ini aja. Sip. Sama ya seperti golongan. Oke. Nah, kalau diisi yang lain dia akan error. Lanjut ke nomor 9. Itu potongan harga dengan syarat sampai 10%. Nah, input potongan harga ini, total potongan harga ini itu hanya bisa 10%. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Oke, perhatikan. Sini kita blok dulu. Ya, blok dulu bagian yang akan diinput. Ya. Oke. Lalu data validasi. Nah, di sini kita pilih desimal. Oke. Lalu dari 0 sampai 10%. Nah, 10% itu berarti 0,1. Iya, kita tulis 0,1. Nah, ingat kalau di kalian 0,1-nya error, berarti pakai 0,1. Atau kalau saya kan pakai koma ya, berarti 0,1. Oke. Nah, berarti di sini kalau saya masukkan 11%, dia akan error. Tapi kalau dia 10%, berarti dia nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Sekarang nama ini ya, nama siswa ya. Oke, sampai hanya 30 karakter saja. Nah, sama seperti tadi, berarti kita blok dulu. Ya. Tinggal kita atur lagi. Nah, di sini kita menggunakan text length ya, panjang teks. Berarti dari 0 sampai 30. Nah, oke kan? Oke, nah di sini yang nama yang paling panjang itu nama Laksamana ini ya. Oke, coba kita tambah. Ini saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, sekitaran 26 nih ya, 26 nih ya. Oke, coba saya tambahkan banyak nih ya, lebih dari 30. Ya, dia error. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tambahkan sekitar 30, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Enggak masalah ya. Oke. Itu dia. Oke, sampai di sana.
pelajaran kita untuk materi apa tadi ya, data validasi dan apa tadi bahasnya, subtotal ya, maaf saya lupa. Oke, selamat sampai semoga